Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Berkata Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babut taharah, bab bersuci. Faslun, fasal fi furudil wudu'i, mengenai rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i sittatu asya. Rukun wudu itu ada 6 perkara. Al-awwalu an-niyah, yang pertama niat. Imma niyatu raf'il hadath aw at-taharah lis-shalah aw al-wudu. Niatnya boleh niat mengangkat hadas kecil, nawaitul wudu'an li raf'il hadathil asghar, atau nawaitu raf'al hadathil asghar. Saya niat mengangkat hadas kecil walaupun tanpa menyebut wudunya. Atau niat taharah lis-shalah, nawaitu taharata lis-shalah. Saya niat bersuci untuk salat. Atau nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, boleh. Dan yang kita dari kecil diajarkan itu komplit. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar lillahi ta'ala. Ada apa? Tapi kita sudah belajar dari kitab ke kitab biar kita mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah dalam niat. Nah, yang wajib nawaitul wudu'a, selesai. Dan itu harus kita barengin dengan mencuci muka. Ya, gitu ngambil air, nawaitul wudu'a. Tamam? Wa takunu hadhihi 'inda ghaslil wajh. Dan niat itu harus dilakukan saat mencuci wajah. Enggak boleh sebelumnya. Alal mu'tamad fil madhab enggak boleh, ya. Jadi niat itu bukan sebelum wudu, tapi saat wudu. Karena niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal saleh itu dengan niat. Yang namanya dengan itu bareng. Marartu bi Zaidin, aku berjalan dengan Zaid. Berarti bareng apa enggak? Amal itu dengan niat. Aku berjalan dengan Zaid, sama, bareng. Harus berbarengan. Kecuali dalam 3 hal seperti yang sudah kita ketahui, yaitu puasa dari malam. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niyyah fala shiyamalah. Orang yang enggak nginepin niat puasanya maka enggak sah puasanya. Ya, enggak usah barengan fajar. Taragab, memperhatikan fajar. Masuk, no itu saum qadinan. Susah akhirnya. Nama. Wa kadzalika zakah. Yang kedua zakat, hifdzan ala qulubil masakin, untuk menjaga perasaan hati orang miskin. Zakat ya? Jangan ya. Niatnya di rumah. Nawaitu ikhraj zakat fitrati, atau zakat fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nanti waktu dibagiin jangan bagiin zakat ya. Jangan. Ya. Kasih mereka seakan-akan mereka orang mulia, bukan ngasih zakat seakan-akan udah miskin lo gua kasih zakat deh. Nah, akhirnya ibadah kita sia-sia. Paham? Yang ketiga, menyembelih. Karena sulitnya untuk apa? Berbarengan dengan niat. Nah, begitu disembelih kambing, nawaitu al-udhiyah misalnya, susah. Makanya
Sunnahnya itu sebelum menyembelih. Saya niat udhiyah, sunnah udhiyah karena Allah. Dari sejak beli kambing nggak apa-apa. Ya. Nanti begitu disembelih nggak perlu niat. Yang penting yang menyembelih muslim. Walaupun tanpa bismillah. Walaupun tanpa bismillah. Itu syarat dari madhab al-Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab lain harus dengan baca bismillah. Harus dengan zikrillah. Nama, menurut Imam Syafi'i zikrullah sunnah. Nama, zikrullah itu saat menyembelih sunnah. Paham? Yang penting yang nyembelih muslim sah dan halal. Nama, dan harus dengan apa? Pisau yang tajam. Jangan yang tumpul karena itu dapat menyiksa binatang. Tapi menurut madhab Imam Malik nggak apa-apa walaupun tumpul, yang penting mati. Nama, ada makanya khilaf ulama, ada dengan ilmu semua mereka ngomong, bukan dengan hawa nafsu. Nama, beda sama kita. Atsani, yang kedua, ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batin al-lihyatil kathifati wal 'aridainil kathifain. Mencuci wajah seluruhnya. Ya, batas wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Nah, sebenarnya kayak gini nggak perlu dijelasin lagi ya, karena sudah apa? Sudah pada dari kitab ke kitab. Tapi karena ada wajah-wajah baru, ya, jadi tetap kita terangin. Jadi jangan bosan ya. Jadi kalau dengarkanlah ilmu seakan-akan kita baru mendengarkannya, walaupun sudah 1000 kali kita dengar. Itu lagi, lah, dengerin. Sama. Setiap sesuatu yang diulang itu lezat. Ya. Setiap sesuatu yang diulang itu nikmat. Lihat makan sayur asem, ngirup sayur asem. Nggak enak kalau glok. Ya, enak kan? Ya, benar apa enggak? Ngopi juga nggak enak kalau glok, nggak enak. Tapi dikit. Jadi nikmat. Makanya kita nikmatin aja ilmu itu, nikmatin. Nah, batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu itu panjangnya, dan lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Dan lebih sedikit namanya ghurrah, dan ghurrah itu hukumnya wajib. Adapun yang sunnah melebarkannya. Ya, melebarkan ghurrah itu sunnah. Kalau ghurrah itu sendiri hukumnya wajib. Karena tidak mungkin sempurna kewajiban kecuali dengannya. Ya, nggak ada orang nyuci wajah pas-pasan, nggak bisa. Harus lebihin. Masa pakai apa? Pakai plastik dulu dipasin ya. Mau wudu ribet, ya. Mau wudu jadi ribet. Jadi apa? Melebihinya hukumnya wajib. Min bab ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Seluruhnya, baik rambutnya, baik kulitnya, semuanya. Illa, kecuali batinal lihyatil kathifah. Kecuali batin, bagian dalam jenggot yang tebal. Kalau jenggotnya tipis, kudu masuk air. Ya. Jenggot itu yang ada di bawah bibir. Ini jenggot namanya. Ya. Tebal tipisnya itu terlihat dari jarak takhatub, dari jarak kita berbincang. Jarak orang berbincang itu mungkin apa? 1 hasta 60 cm ya, ngobrol. Kalau batinnya, kalau kulit jenggotnya ini terlihat, kulit dagunya terlihat, berarti tipis. Kalau kulit dagunya itu tidak terlihat, berarti tebal. Kalau yang tebal nggak wajib sampai masuk ke dalam, cukup bagian zahir.
Tapi sunnah dicela-celai, ya, dengan tangan kanan dari bawah begitu. Sunnah. Paham? Wal 'aridainil kathifain, dan juga cambang. Cambang itu yang rambut yang tumbuh di bawah geraham, ya. Sama sampai dagu. Dari gigi geraham sini sampai dari bawah telinga, ya, dari bawah telinga sampai jenggot. Sama sampai jenggot ini namanya cambang. Sama yang di bawah kuping ke atas itu namanya izar. Kalau izar walaupun tebal harus masuk air. Makanya kita lihat jenggotnya Al-Habib Al-Allama Al-Maghfur lah, Al-Alim Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Lihat jenggot. Ya, dari sini. Cambangnya dari sini, enggak dari atas. Andai kata ada yang dari atas, pasti ditipisin bagian sini. Ya, Al-Habib Umar pasti tipis di bagian sini, kemudian baru menebal di bagian sini. Paham? Nabi SAW cambangnya tipis. Cambangnya tipis sallallahu alaihi wasallam, dan jenggotnya tebal. Bukan ditebelin semua. Kayak apa namanya tuh? Sinterklas. Ya. Itu tebal semua. Nah, itu kalau wudu ribet dia. Harus masukin air daerah sini. Jadi jenggot itu jangan dicukur, ya, jangan jangan dikerok habis. Ya. Jenggot piara. Itu buktinya kita laki-laki deh. Laki-laki nggak pakai jenggot mau jadi cewek. Ya, sok cantik, ya kan? Betul apa enggak? Jenggot dipiara, haram dicukur. Jenggot dicukur haram. Wagil karahatut tahrim, ada juga yang mengatakan makruh tapi dosa. Makruh tapi dosa. Kalau kumis khilaf antar ulama. Menurut Al-Imam Syafi'i makruh. Tapi menurut Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal sunnah. Kalau kumis ini lihat tradisi al-Yahud wan Nasara. Mereka miara kumis enggak? Oh, miara. Buang kumis kita. Kalau apa? Kalau misalnya mereka enggak miara, pasang kumis kita. Nabi SAW selalu apa? Berbeda dengan al-Yahud wan Nasara. Makanya rambut Nabi kadang ke belakang, kadang ke samping. Ya. Melihat tradisi al-Yahud wan Nasara. Dan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad lebih mengikuti pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau nyukur kumisnya. Nyukur kumisnya habis, sisain jenggot. Alaihi ridwanullah. Jenggot jangan apa? Tapi dirapiin jenggotnya. Jangan cuma dikit sampai panjang. Jangan. Rapiin, sesuaikan dengan rambut kita dan sesuai dengan apa? Rambutnya. Kalau dikit ya pas-pasin deh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Tapi kalau jenggot kita tebal, panjangin. Kalau dipanjangin, kata Imam Syafi'i, jangan lebih dari segenggam. Karena kata Nabi SAW, gustus syarib wa kafful lihyah. Potong itu namanya kumis. Jangan sampai lebihin bibir merahnya bibir, potong. Ya, jangan kayak panjang nutupin mulut. Jangan, ya. Wa kafful lihyah, dan jadikanlah segenggam. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah, wa kafful lihyah, biarin tuh jenggot, kaf, lepas. Biarin sepanjang-panjangnya. Kalau kata Imam Malik, yang penting tidak sampai dijulukin Pak Jenggot.
Kalau sampai dijulukin Pak Jenggot maka menjadi makruh, harus dirapikan. Supaya tidak ada orang yang mencela sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya lihat kondisi bulu jenggot kita. Kalau memang tebal, tebelin, jangan malu. Ya. Orang berjenggot itu enggak bego, enggak. Ya. Jangan percaya tuh ketarik sama jenggotnya ya. Nah, kadang-kadang orang berjenggot itu muhib, walaupun dia bego, walaupun dia bego nih, dia berjenggot, duduk, orang agak apa? Jangan-jangan orang pinter, ya kan? Jadi piara jenggot kita, jangan pakai apa? Jangan pakai dicukur-cukur lagi deh. Ini umurnya udah pada banyak, tapi kok pada bersih-bersih mukanya ya? Bulan depan kalau masih pada belum berjenggot, beliin jilbab aja deh, jadi biar aja jenggot. Sesuaikan dengan wajah kita. Az-dzalitsu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua wajah, mencuci kedua tangan dengan sampai mirfaqain, sampai siku. Ya, sampai siku. Mencuci itu harus mengalirkan air. Sampai siku ini namanya batas wajib. Lebih dikit namanya tahjil. Tahjil itu hukumnya wajib karena tidak sempurna cucian wajib kecuali dengannya. Kemudian yang sunnah itu memanjangkannya sampai setengah lengan atas. Sama. Dan bukan harus mencucinya dari tangan sampai siku. Nah, itu tidak harus. Karena yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah had, batas, bukan kaifiyah. Bukan cara, tapi batas. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Kayak kita bilang jarak antara Jakarta sampai Surabaya. Apa kita harus jalan dari Jakarta ke Surabaya? Enggak juga. Sama. Itu bercerita tentang batas. Batas wajibnya dari siku hingga ujung jari, atau dari ujung jari sampai siku. Bukan harus. Jadi enggak harus nyucinya dari tangan, dari telapak harus. Kalau dari telapak dulu harus dari ujung jari dong. Ya. Harus dari ujung jari. Nama faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku. Batas tangan itu awalnya mana? Ya, batas tangan awalnya mana? Sini atau sini atau sini atau sini? Paham? Nah, di sini kalau ini juga tangan apa bukan? Lihat yang suka nonton bola. Kalau nahan pakai ini hand enggak? Hand. Ya kan? Hand, Pak. Berarti ini tangan juga, batasnya dari sini atau dari sini? Ya, akhirnya orang bisa apa? Berasumsi bahwasannya nyucinya itu dari sini sampai siku. Paham? Jadi jangan dikira batas itu, bahwa yang di Al-Qur'an itu adalah batas, bukan cara. Sama, dalam kalimat ilal marafiq itu batas. Dan bagaimana kita tahu itu dari telapak tangan? Dengan melihat wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya khilaf antara Asy-Syaikh Ibn Hajar dengan Al-Imamur Ramli. Kalau kata Asy-Syaikh Ibn Hajar, afdalnya bukan harus. Perhatikan, afdalnya bukan harus. Yang lebih baik kalau dia berwudu di bak ataupun di keran mulai dari telapak tangan. Karena kalau dari di bak nggak mungkin dari siku, basah semua antar ya. Tapi kalau kata Imam Ramli, kalau wudunya di bak maka sunnahnya dari telapak tangan.
sampai siku. Kalau wudunya di keran, afdalnya dari siku. Paham? Karena itu lebih apa? Lebih menjaga kebersihan. Sehingga air nggak ngayap kemana-mana. Ya, nggak muncrat kemana. Paham? Ada perlu dia apa? Diperhatikan. Karena apa? Yang faham tentang al-fiqh adalah ulama fiqh. Ya. Jangan kita tahu tafsir terus-terusan apa? Membahas tentang kaifiyatul wudu secara fikih. Enggak boleh. Sama? Atau apalagi kita cuma apa? Taunya listrik. Taunya telepon, ya. Kerjanya isi pulsa ngomong tentang wudu. Nah, enggak boleh, ya. Sama? Kecuali dengan ilmu. Enggak boleh dengan penafsiran kita sendiri. Baik. Ar-rabi'u yang keempat. Mashu syai', ya, mengusap sedikit. Nah, sedikit di sini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i walaupun sehelai rambut, walaupun setengah rambut. Ya, setengah helai rambut enggak apa-apa, yang penting pasti. Yang penting yakin. Kalau enggak yakin enggak boleh. Ya, jadi kayak orang wudu nih, ngusap dikit doang enggak apa-apa. Enggak harus banyak. Ada yang bilang minimal 3 rambut. Emang lagi haji. Ini apa? Baca tentang haji, nyabut 3 rambut kena kambing, ya. Disamain wudu minimal 3 enggak, ya. Mahat yagul, enggak ada yang mengatakan itu. Nah, walaupun hanya setengah rambut. Tapi menurut mazhab Imam Malik harus seluruhnya. Harus semuanya diusap. Dan sunnah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i semuanya. Menurut Imam Abu Hanifah rubu', 1/4 rambut kepala. Bagian mana aja, pokoknya 1/4. Nah, semuanya berdalil dengan wudu'un Nabi 'alal imamah. Wudu'nya Nabi saat memakai imamah. Nabi ngangkat imamahnya segini. Ya, 1/4 kebuka. Nabi usap kepalanya, kemudian imamahnya juga diusap sama Nabi. Kata Imam Malik, karena Nabi mengusap imamahnya berarti sebetulnya rambut juga wajib semuanya kalau nggak ada imamah. Kata Imam Abu Hanifah, enggak, Nabi ngusapnya 1/4, berarti yang wajib cuma 1/4. Kata Imam Syafi'i, kalau Nabi usap sebagian, ya sebagian. Sebagian itu berapa saja. Jadi satu dalil, 3 faham. Ayatnya bareng, hadisnya bareng, fahamnya beda. Inilah keindahan Islam. Ya, keindahan Islam. Ikhtilaful a'immah rahmah. Khilafnya para imam itu rahmat. Gala walau ba'dha sya'rihi, lihat di sini jelasnya, mahsu syai'in min basyaratir ra's, mengusap sebagian dari kulit kepala, au sya'rihi, atau bagian dari rambutnya, walau sebagian sehelai rambut, sebagian dari sehelai rambut, yang penting pasti. Nah, diperjelas oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Ya. Jadi kita punya hujjah. Ya, jangan enggak boleh ini. Dari kitab mana? Pokoknya enggak boleh, enggak. Kita bilang boleh. Dari kitab apa? Mukhtasar As-Shaghir. Nah, makanya orang yang belajar dengan kitab itu lebih kuat daripada yang belajar nguping. Karena dia nguping, ya, orang kalau nguping nih, ya, kalau nguping dengernya dikit, khayalnya banyak. Oh begitu, oh berarti kalau begini ya. Oh ya, karena di kuping. Ini ustadz lagi nerangin, dia otaknya kemana-mana. Makanya kalau kita perhatiin, kalau orang belajar nguping, kita jelasin, di nguping. Babul wudu.
Begitu pengen ditanya, nah begitu kita bilang ada pertanyaan, Pak Ustaz, pertanyaannya apa yang dijelaskan? Kenapa? Karena dia sudah menyimpan pertanyaan. Oh Baputu, gue punya pertanyaan apa ya? Dia nggak dengerin tuh ustadznya ngomong. Paham? Nah ini gara-gara cuman ngandelin kuping. Nah, makanya belajar itu bawa kitab, bawa pulpen, bawa buku, catat. Jangan apa? Jangan sok pinter. Ya? Nih gayanya kayak Habibie, EQ-nya tinggi kali. Apa kayak Imam Syafi'i? Otak kita ini bebel. Ya, otak kita bebel sekali, 2 kali masih aja. Kok belum apa? Kayaknya bukan begitu deh. Apalagi nggak bawa buku sama pulpen. Ya mau ngaji di sini, mau ngaji di mana aja, bawa buku sama pulpen, itu bekal kita. Itu bekal kita. Jangan apa? Jangan ngaji di sini bawa pulpen, bawa buku, ngaji tempat lain enggak. Datang aja. Ya, jangan. Bawa pulpen dan buku. Di situ ada kehinaan buat diri kita. Ya, menghinakan diri kita untuk ilmu. Maka ilmu akan masuk. Karena pulpen sama buku ini berat. Ya, lebih berat daripada bendera, lebih berat daripada bambu, ya, lebih berat daripada ngangkat beras. Beratnya di mana? Gengsi. Yang bikin berat itu gengsi. Masa gue udah bejenggot masih bawa buku? Udah dengerin aja dah. Terayu dengan bisikan nafsunya. Makanya berat ya. Tapi kalau bawa yang lain pada kuat apa enggak? Kuat. Makanya bawa bendera kalau Anda kuat silahkan, bawa bambu silahkan. Tapi jangan pernah tinggalkan pulpen dan buku. Karena itu senjata Anda untuk meraih ilmu. Paham apa enggak? Al-khamisu yang kelima, ghaslu rijlaihi ma'al ka'bain, mencuci kakinya, kedua kakinya sampai apa? Sampai mata kaki. Nah, cucinya afdalnya dari mana? Afdalnya dari jari. Cucinya afdalnya dari jari. Tapi boleh dari mata kaki, boleh. Karena itu batas. Bukan cara. Tapi tetap menjadi lebih afdal. Dan lebih dari mata kaki sedikit namanya tahjil dan hukumnya wajib. Melebihi dari tahjil, memanjangkannya hukumnya sunnah sampai betis. Jadi cuci kaki sampai betis, jangan sampai paha. Ya. Kita malu dulu di Hadramut. Ya. Ada multaqa ulama se-Indonesia sedunia. Alhamdulillah datang beberapa orang dari Indonesia. Dan yang waktu itu baca Quran Sayyid Agil Al-Munawwar, masih jadi ketua Menteri Agama kalau nggak salah ya. Beliau yang baca Al-Quran pembukaan. Farhan, kita bangga ya. Alhamdulillah orang Indonesia tampil juga. Habis itu acara waktu sholat. Waktu sholat ada beberapa orang, nggak semua ya. Ada beberapa orang wudu ngangkat kainnya sampai paha. Orang Hadramut ngatain, ini ulama kalian, ya, nggak tahu batas aurat, Pak. Sampai kita tegur, Pak, maaf Pak, auratnya Pak. Oh iya, nggak apa-apa dikit. Astagfirullah. Mau dikit mau banyak ya dosa, ya. Makanya kita belajar itu harus benar-benar, jangan sampai menggampangkan. Walaupun menurut mazhab Imam Malik batas aurat itu ya hanya sawa'atain, kemaluan. Paha bukan aurat,
Tapi nggak ada ulama dari madhab Imam Malik pakai celana pendek, nggak ada, ya, nggak ada. Tetap dijaga sama mereka. Sama. Dia harus apa? Harus tahu adab, tahu apa? Tahu ilmu. As-sadisu yang keenam, at-tertib hakadha. Tertib dengan urutan tersebut. Cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, dan cuci kaki. Nah, tertib ini rukun yang keenam. Tertib itu tidak mendahulukan anggota sebelum anggota yang sebelumnya. Paham? Terkadang tertib ini tidak menjadi rukun, hilang. Gimana caranya? Kalau wudunya nyemplung, ya, kalau wudunya nyelem. Tapi dengan syarat niatnya itu setelah nyelem. Nyelem dulu baru nih. Beda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib begitu nyemplungin kaki udah boleh niat. Tapi jangan diangkat lagi. Kalau airnya kurang dari 2 kullah jadi musta'mal. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kullah dia masuk, dia nyelam, nggak apa-apa. Paham? Tapi kalau wudu syaratnya harus nyelam dulu. Bahkan menurut Al-Imam Rafi'i harus dengan kadar wudu. Jadi nyelamnya dengan kadar wudu. Misalnya semenit, keburu pingsan ya. Setengah menit deh ya. Oke, dengan kadar wudu. Tapi menurut Imam Nawawi nggak perlu. Yang penting dia nyelam, dia niat. Keluar dari air sudah selesai wudunya. Jadi itu cara tidak tertib. Kalau orang nyelam jadi rukunnya ada 5. Enggak perlu tertib. Wa sunanuhu wallahu a'lam.